Nah, seperti yang kalian saksikan pada saat ini di atas meja saya ini ada DeWalt ya. Yang kita bahas kali ini bukan yang ini, karena ini sudah saya bahas. Kalau kalian belum nonton video pembahasan bor ini, ada di kolom deskripsi, silahkan dicek ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah impact driver dari DeWalt yang ini nih, versi terbarunya ya. Ini tahun 2021 keluarnya. Sedikit intermezzo saja, pada saat tahun 2020 itu kan saya baru mulai membuat konten ya. Saya sangat ingin sekali memiliki impact driver dari DeWalt yang versi yang ini nih, yang seri yang ini ya. Tetapi karena budget saya terbatas ya pada saat itu, karena sudah membeli banyak barang juga, saya urungkan niat saya ganti dengan Makita TD110 pada saat itu. Nah, di tahun 2021 barulah uang saya terkumpul. Dan ketika saya mau beli, yang ini keluar teman-teman. Tahun 2021 keluar yang ini nih. Membuat saya tambah galau. Ketika saya mau beli ya, saya cari-cari di marketplace online Indonesia tidak ada yang jual. Yang ada itu di marketplace luar negeri. Dijual di eBay, Amazon, atau Alibaba itu ada dengan harga 3 jutaan lebih. Kalau saya ubah kurs dolar ke kurs rupiah itu harganya 3 jutaan lebih. Jadi uang yang sudah terkumpul itu hanya 2.800.000. Saya harus ngumpulin kalau nggak salah sekitar 500.000 lagi pada saat itu. Dan ya saya bersabar ya, karena memang sangat kepingin untuk membeli ini. Tetapi pada saat uangnya sudah terkumpul 3 juta lebih itu, ada keperluan lain teman-teman, ada keperluan lain, jadinya nggak jadi lagi ya. Dan di tahun 2022 ini saya terkumpul lagi uangnya dan berniat untuk membelinya. Pada saat saya cek di marketplace online Indonesia, ternyata ada yang jual ya, ada yang jual dengan harga 2.300.000. Yang ini saya beli 2.300.000 versi Cina, karena ada dua versi di toko penjualnya, versi Meksiko atau buatan Meksiko dan buatan Cina. Yang ini buatan Cina. Untuk perbedaannya sendiri saya kurang paham ya teman-teman ya. Lalu ada versi Atomic ya. Ini nggak tahu nih apakah ini Atomic atau tidak, saya tidak tahu. Karena kalau yang saya lihat ya versi Atomic itu ada tulisan Atomic. Kalau ini tidak ada nih. Ini hanya ada tulisan XR brushless. Jadi saya nggak tahu bedanya di mana. Jadi bagi kalian yang paham tentang DeWalt bisa dituliskan di kolom komentar. Kita saling belajar, saling sharing. Oke, itu tadi sedikit intermezzonya ya teman-teman ya. Kalau kalian penasaran ya bagaimana performanya, kita akan uji di sini. Jadi stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia ya, untuk kemasan produknya hanya dus berwarna seperti ini. Ada tulisan DCF 850N. Di sini ada keterangan untuk fitur dan spesifikasi. Di sini juga ada nih, tapi dalam bahasa Mandarin ya. Oke, langsung saja kita unboxing. Oke, ini sudah saya buka ya dalam paket pembelian. Yang pertama di sini ada buku panduan penggunaan. Kita lihat ya di sini ya. Ini sepertinya bahasa Inggris ya, tidak ada bahasa Indonesia pastinya. Jadi nanti kalau kalian mau keterangan lebih lengkapnya, silakan menggunakan Google Lens. Dan di sini tidak disertakan kartu garansinya. Lalu berikutnya di sini ada klip dan juga ini sepertinya magnet ya, nanti akan kita buka. Berikutnya unit impact driver. Sudah kosong ya, sudah tidak ada apa-apa lagi. Ini karena Bertul atau unit only sudah pasti ya dalam paket pembelian kita hanya mendapatkan unit impact drivernya saja. Lalu ini adalah klip untuk menggantungnya di ikat pinggang ya dari bahan stainless. Dan ini adalah magnet untuk menempelkan bit obeng atau skrup ya. Seperti ini nih, kurang lebih sama seperti ini adalah bor DeWalt ya. Oke, langsung saja kita bahas untuk build quality dari impact drivernya ini. Ini adalah sebuah DeWalt, jadi sudah pasti material bahan yang digunakan ini tidak main-main ya teman-teman ya. Material bahan plastiknya bagus, untuk mereknya juga di-emboss, rapih juga, tidak ada yang melebar-lebar, sambungannya tidak ada yang renggang. Lalu untuk bempernya juga mengelilingi bodi ya. Ini karetnya nih, ini karet juga bemper ya. Jadi yang warna hitam semuanya adalah karet ya. Ini handle-nya karet sudah pasti, untuk material bahan karetnya sudah tidak usah saya jelaskan lagi, kita sudah sama-sama tahu pasti bagus ya. Sampai bawah-bawah sini loh karetnya. Oke, saya rasa cukup ya untuk membahas material bahannya sudah pasti bagus. Sekarang kita langsung saja kelilingi ya, kita lihat detail-detail dari impact drivernya ini. Jadi kalau kita beli impact driver ini kita bukan hanya beli performa ya, tetapi untuk desainnya ini juga kita lihat nih. Bagus sekali, untuk desain ini bener-bener cantik ya teman-teman ya.
Yang membuat saya takjub itu kok bisa gitu loh membuat mesin impact driver semungil ini. Dan tenaganya juga tidak main-main ini, 200 Nm lebih. Dan pada awalnya saya mengira ini bobotnya ringan ya, tetapi pada saat saya angkat lumayan berbobot dan terasa feel solidnya itu terasa ya. Untuk caknya ini juga ya bisa dilihat ya. Untuk material bahannya itu berbeda. Ini terasa lebih kokoh kalau dibandingkan dengan impact driver murah. Lalu untuk reverse and forwardnya juga tidak ada masalah. Nah ini nih, yang paling berasa dari sebuah impact driver mahal ya. Ini nih terasa nih, triggernya teman-teman. Triggernya ini smooth sekali ya. Enak sekali memain-mainkannya. Jadi jelas ya, terasa dia itu. Responnya itu terasa ya teman-teman ya. Pada saat kita tekan itu langsung memutar mesinnya. Beda dengan impact driver murah atau bor-bor murah. Responnya itu agak sedikit lambat. Kalau ibarat motor, ini triggernya itu menggunakan gas spontan. Oke, sebagai pembanding respon dari trigger, ini saya akan ambil bor Nagawa, ya ini termasuk bor murah ya. Kita akan lihat bagaimana respon dari triggernya. Terlihat ya bedanya ya teman-teman ya. Mana yang lebih smooth, mana yang lebih responsif, terlihat ya bedanya ya. Sekarang kita ambil nih di voltnya. Nah, terasa ya bedanya ya teman-teman ya. Nah, itulah salah satu pembeda antara power tools murah dan juga power tools mahal. Tingkat kenyamanan penggunaan pasti berbeda. Untuk fitur ini juga sudah lumayan lengkap. Yang pertama untuk unfill atau caknya ini sudah quick release. Mekanismenya seperti biasa ya, seperti mesin impact driver pada umumnya. Lalu untuk LED light-nya sudah ada 3 titik. Dan sudah LED shutdown, jadi tidak langsung mati apabila kita lepas trigger. Lalu ada reverse and forward atau reversible di sini, dan apabila posisinya kita buat ke tengah, dia akan mengunci triggernya. Selanjutnya ada variable speed pada triggernya ini. Jadi semakin dalam kita tekan, maka putarannya akan semakin cepat. Lalu di bawah sini ada pengaturan kecepatan dan juga pengaturan torsi 1, 2, dan 3. Semakin cepat maka akan semakin besar torsinya. Tetapi pada nomor satunya ini ada pembedanya lagi. Nanti kita akan langsung peragakan saja. Karena kalau dijelaskan pakai omongan saja kurang bisa dipahami ya. Nanti langsung kita praktekkan saja. Selanjutnya di sini ada klip. Lalu di sini ada magnet untuk meletakkan skrup atau bit obeng ya. Dan untuk baterainya, kalau kita beli baterai sudah pasti ada indikator baterai. Untuk uji spesifikasi, baterainya ini sudah saya isi sampai full ya. Yang pertama kita akan uji RPM pada kecepatan nomor 1 terlebih dahulu. Kecepatan nomor 1 di angka 1006 RPM. Selanjutnya kita ubah ke kecepatan nomor 2. Kecepatan nomor 2 di angka 2900 RPM. Berikutnya kita ubah ke nomor 3 atau yang paling kencang. Mantap ya, di angka 3648 RPM. Kalau kita lihat di sini spek tertulisnya itu maksimal di angka 3250, jadi over spek. Berikutnya kita akan timbang beratnya include dengan baterai. Seperti yang saya katakan tadi, saya kira ini ringan, ternyata lumayan berbobot di angka 1,3 kg. Dan karena saya penasaran ya, saya bongkar untuk bodi belakangnya. Saya nggak berani bongkar secara keseluruhan, takut nggak bisa masangnya ya. Untuk gear utama dan bearingnya seperti ini. Lalu untuk gulungannya kurang lebih seperti ini ya. Tembaganya bisa dilihat ya, besar-besar sekali di sini. Ini sekali lagi saya katakan saya tidak berani bongkar semua karena untuk bodinya ini kecil sekali. Saya takut ada yang berbeda dibandingkan dengan mesin-mesin yang sebelumnya sudah saya bongkar ya. Jadi saya nggak berani bongkar. Selanjutnya untuk dimensinya ya, ini kecil sekali. Kita ukur aja nih. Untuk panjangnya ya
cuma 10 cm teman-teman. Panjangnya cuma 10 cm ini. Bagaimana insinyurnya memikirkan desain seperti ini ya. Untuk gear-gearnya saja sudah semana itu ya. Lalu untuk tingginya normal di angka 23 cm. Dan ini kalau kita bandingkan dengan bornya ini hanya setengahnya teman-teman. Nih bisa dilihat sendiri ya, hanya setengahnya ini. Ini teknologinya mantap sekali saya rasa ya di World ya. Untuk performa pertama kita akan lihat apakah enak digunakan untuk kerja ringan atau tidak. Nih saya menggunakan skrup dengan ukuran 1/4 inci ya. Medianya adalah particle board. Di sini saya menggunakan kecepatan nomor 1 terlebih dahulu. Sekalian kita akan lihat fitur yang ada pada kecepatan nomor 1 ini. Ya, ini belum main ya. Untuk fitur impact-nya itu belum bermain. Jadi feels penggunaannya itu seperti menggunakan obeng cordless. Nah, ini saya naikkan ke nomor 2 ya. Kita akan lihat. Ya, pada kecepatan nomor 2 bermain sedikit ya untuk impact-nya. Saya rasa ini untuk kerja-kerja ringan enak ya, tetapi saya sarankan kalau menggunakan ini untuk kerja ringan, gunakan saja kecepatan nomor 1. Kalau media kerja cuma plywood atau kayu-kayu yang tidak keras, saya rasa untuk kecepatan nomor 1 torsinya sudah cukup. Berikutnya saya menggunakan skrup dengan ukuran 1 inci, medianya adalah kayu mahoni tanpa pre-drilling. Di sini saya menggunakan kecepatan nomor 1. Kita akan lihat fitur keren dari impact driver ini. Kalian pada ngeh nggak fiturnya tadi? Nih, saya perlihatkan sekali lagi. Jadi fitur yang ada pada kecepatan nomor 1 adalah pada saat skrup sudah masuk setengah, maka mesin akan berhenti sejenak walaupun trigger masih kita tekan. Jadi berhentinya mesin itu karena dia ingin menyesuaikan torsi yang akan dikeluarkan supaya tidak terjadi overscrew. Ini skrupnya masuk, berhenti, lalu dia menyesuaikan torsinya. Sekarang kita akan coba dengan skrup yang sedikit lebih panjang, ukuran 1,5 inci. Medianya masih sama. Di sini saya menggunakan kecepatan nomor 2. Jadi pada impact driver ini semakin cepat dia maka akan semakin besar torsi yang dikeluarkan. Itu menurut dari spek yang tertulis ya. Menggunakan kecepatan nomor 2 cepat sekali. Seperti tidak ada hambatan. Impact-nya itu lembut sekali dan torsinya itu terasa mantap juga. Sekarang kita akan menggunakan kecepatan nomor 1 ya. Menggunakan skrup dengan ukuran 1,5 inci lagi. Kita lihat apakah masih mampu dengan kecepatan nomor 1 untuk memasukkan skrup dengan ukuran 1,5 inci. Masuk, berhenti, menyesuaikan torsi. Ya, masih bisa ya menggunakan skrup dengan ukuran 1,5 inci, masih bisa. Kita coba sekali lagi. Ini masuk, berhenti, menyesuaikan torsi. Ini enak sekali ya, jadi gampang sekali untuk mengontrol tenaganya supaya tidak terjadi overscrew. Ini cocok sekali ya buat yang skillnya pas-pasan seperti saya, yang pemula seperti saya ini cocok sekali menggunakan alat canggih seperti ini. Selanjutnya saya menggunakan skrup dengan ukuran panjang 2 inci, untuk kecepatannya nomor 2 ya, kita lihat seberapa cepat ini. Skrup 2 inci ringan sekali dan tanpa slip. Sekarang kita akan ganti ke kecepatan nomor 3. Yang saya rasakan di sini untuk pukulan impact-nya itu benar-benar smooth ya, jadi menjaga agar tidak terjadi slip. Sekarang saya akan menyekrup dengan kecepatan nomor 3 menggunakan skrup dengan panjang 3 inci, medianya masih sama, kayu mahoni tanpa pre-drilling.
Gahar ya tenaganya ya teman-teman ya. Torsinya itu terasa mantap sekali ini. Sekrup 3 inci tidak ada susah-susahnya sama sekali untuk masuk ke dalam kayunya ini. Biar lebih yakin lagi saya menggunakan sekrup dengan panjang 10 cm. Ini untuk bit obengnya adalah PH3 ya. Saya menggunakan PH3. Untuk kecepatan saya gunakan nomor 2 terlebih dahulu. Kita lihat apakah torsinya mampu atau tidak. Pada kecepatan dan torsi nomor 2 masih sangat bisa diandalkan ya. Sekarang kita akan ubah ke nomor 3, kita lihat bagaimana perbedaannya. Untuk pukulan dari impactnya itu memang terasa halus dan tidak ada slip sama sekali. Kita masih menggunakan sekrup dengan panjang 10 cm, tetapi ini diameternya lebih besar ya, dan menggunakan kunci hex ukuran 8. Ini saya menggunakan kecepatan nomor 2 terlebih dahulu. Nomor 2 masih bisa, kita ganti ke nomor 3, kita lihat ya. Nomor 3 terasa lebih gila lagi ya, ini mantap sekali untuk performanya. Berikutnya kita coba pada media baja ringan. Saya akan menggunakan skrup self drilling seperti ini. Pada media baja ringan ketebalan 0,75 mm. Di sini saya menggunakan kecepatan yang paling kencang terlebih dahulu. Apakah enak atau tidak? Ya, cepat sekali ya teman-teman ya. Cepat sekali. Kita ganti ke kecepatan nomor 2. Nomor 2 masih terlalu cepat. Kita ubah ke kecepatan nomor 1 biar lebih nyaman. Ya, pasnya sih menggunakan kecepatan nomor 1 ya, lebih enak. Oke, untuk uji coba terakhir saya akan melubangi, ini adalah papan mahoni dengan ketebalan kurang lebih 4 cm. Saya menggunakan mata bor kipas dengan ukuran 1 inci. Di sini saya menggunakan kecepatan nomor 3. Cepat sekali ya, biar lebih yakin kita coba sekali lagi. Mantap sekali ya, cepat. Setelah bekerja keras, sekarang kita akan ukur suhunya. Pada gearboxnya ini di angka 52,9 derajat Celcius. Lalu pada ventilasi di angka 40,7 derajat Celcius. Ini di mana nih hangatnya ya? Kita akan ukur. Nah, di sini nih agak lumayan hangat. Di angka 44,7 derajat Celcius. Untuk suhu sih ini normal ya, nggak ada masalah untuk suhunya.
Nah itu tadi ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan lengkap saya mengenai impact driver dari DeWalt ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan alat ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk build quality ini kita skip aja ya, karena ini sebuah DeWalt, build quality-nya sudah pasti bagus, jadi tidak ada komplain untuk build quality-nya. Lalu untuk fitur-fitur, ini keren sekali ya fitur-fitur yang ada pada impact driver ini, apalagi saya yang paling suka ini ya. Kecepatan nomor satunya itu ada fitur yang seperti kalian lihat tadi ya. Pada saat kita menyekrup itu dia berhenti sebentar untuk menyesuaikan torsinya, jadi tidak terjadi overscrew. Ini sangat membantu sekali bagi saya yang skillnya itu pas-pasan. Lalu pada kecepatan nomor 2 dan nomor 3 memang untuk fitur seperti yang ada pada kecepatan nomor 1 itu tidak ada. Tetapi perbedaan 2 dan 3 itu dia kecepatannya lebih tinggi dan torsinya lebih besar. Untuk fitur-fitur yang lain sama sekali nggak ada komplain, semuanya bekerja dengan baik. Untuk spesifikasinya, untuk RPM ini sudah sesuai ya pada saat saya uji tadi. Lalu untuk torsinya saya memang tidak ada alat untuk mengujinya. Tapi dari feels penggunaannya saya rasa ini torsinya lumayan besar. Jadi kalau kalian gunakan hanya untuk pekerjaan mebel atau kerja kayu, ya saya rasa ini sudah overspec. Untuk pekerjaan bengkel ya saya rasa juga bisa kalau bautnya itu tidak terlalu besar. Tetapi kalau untuk buka baut ban mobil atau baut-baut yang besar, ya ini bukan peruntukannya ya teman-teman ya. Kalau kalian mau mencari torsi yang besar sekali, gunakan impact wrench. Jadi tidak bisa menggunakan impact driver. Mungkin bisa saja, tapi ya umurnya akan lebih cepat ya, atau umur pakainya itu akan menjadi lebih singkat. Jadi saran saya gunakanlah alat sesuai dengan peruntukannya. Dan terakhir untuk performanya ini juga sama sekali nggak ada komplain ya. Pada saat saya gunakan untuk menyekrup dengan sekrup-sekrup yang panjang ya tidak ada masalah. Tetapi tadi saya memang tidak gunakan untuk membuka baut ban mobil ya, karena memang bukan peruntukannya seperti yang saya katakan tadi di awal ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.